Dari oh ada udah dengar dia. Ada Udah. langkah-langkah kaki gaib di belakang dari seorang Aboy yang akhirnya lebih aware dengan apa yang ada di bagian belakang, kelihatan dengan sangat jelas Fnatic di bagian belakang box di sekitar pom bensin. Iya, betul dan juga untungnya sekarang dari seorang Aboy dia masih punya handgun aja, tapi dia mundur ke belakang. Kalau dia bisa dapetin compound yang baru lagi, bisa jadi senjatanya bisa membari tapi Fnatic. Dia udah punya M4, mungkin kayaknya Fnatic masih ragu-ragu karena belum ada backup sama sekali dari tim Alter Ego. Masih sama-sama sendirian juga. Dan akhirnya Uzi didapatkan oleh seorang Aboy, tapi hati-hati backup pun datang Alter Ego. 2 lawan 1 untuk posisi bahkan akan menjadi 3 lawan 1 untuk tim Secret versus Alter Ego. Ini kalau AE-nya yang rata gue nggak ngerti sih. Something wrong di Alter Ego kalau misalkan mereka rata dengan hanya sebuah Uzi. Jangan sampai kejadian, tapi seharusnya enggak sih karena dari masing-masing player tim Alter Ego udah punya weaponnya masing-masing. Ada yang pakai Thompson, ada yang pakai AKM, bahkan ada yang punya Uzi juga di tim Alter Ego. Tapi Rosemary bertemu dengan seorang Kid didapatkan yes 1 poin untuk tim Alter Ego. Betul sekali. 2 orang hilang dari tim Secret. Dan dua-duanya ketemuan sama tim yang berbeda. Bahkan Rosemary masih menghadapi 1 pemain lagi dari tim Secret. Bisa nggak ya? Clutch 2 pemain tim Secret yang ada di sekitar Rosemary. Bisa atau tidak, kita berharap bisa, tapi kayaknya Rosemary akan semakin lebih bergerak lebih maju lagi. 3 lainnya akan fokus ke seorang Aboy, sedangkan Rosemary fokus sendiri ke tim Secret. Tapi akhirnya ada gempuran juga di seorang Potato. Mendapatkan lagi seorang Aboy, tinggal the last man standing. Rosemary berduel dengan menggunakan shotgunnya dan akhirnya ada tim Albigo. Jangan sampai kalah Rosemary, let's go Rosemary. Di bagian belakang ada backup juga. Kayaknya tim Alter Ego udah mulai bergerak juga. Rosemary tinggal untuk buying time aja, tapi jangan sampai terpick off juga ankle-nya. Di belakang oleh tim Secret kali ini kapan? Ya, jangan sampai kalah karena bahaya banget kalau misalkan kalah backupnya jauh banget dan Rosemary masih berusaha untuk memberikan tekanan tapi Rosemary-nya kalah. No. Ini bahaya banget untuk ada backup fire. Ada backup fire, disamperin. Hayo lo, panik lah, masa enggak? Rata bos, Rosemary selamat dari pulangnya dia ke lobby. Yes, betul. Untungnya sempet ya buying time Rosemary dengan timing tim Alter Ego regrouping. Untungnya sempat tertolong dan Alter Ego memenangi fight-nya dengan secara clean. Itu untung ada backup fire ketika mobilnya jalan. Itu kalau yang di mobil tadi nggak nembak, Rosemary pulang ke lobby. Itu udah niat banget pengen nge-end Kak. Udah keluar tinggal ngelirik sedikit keluarnya. Untungnya di backup fire terus-terusan sama tim Alter Ego. Dan akhirnya 3 poin eliminasi pertama didapatkan oleh tim Alter Ego. Yes, itu dia Alter Ego sudah mulai bangkit dari nomor 20. Yang dihajar adalah Secret yang ada di peringkat ke-19. Yes, betul. Dan ini berarti tinggal konsisten lagi di tim Alter Ego untuk menambah lagi poin placementnya, poin-poin eliminasinya juga. Dan dari tim RRQ, Nerpeiko bergerak dari area HDP seharusnya karena dia punya Mirado Gold. Tapi di bagian area kejauhan, Voin melintas di bagian area luar compoundnya tim Fast Clan. Tapi untungnya tidak terjadi pertemuan dari tim Voin maupun dari tim Fast Clan saat ini. Yes. Fast Clan masih berada dalam area kompor yang sama. Memang agak berbeda loh permainannya Fast Clan sekarang. Kalau kita lihat Fast Clan kemarin mereka berani buat main tabrak. Holding position mereka nggak terlalu banyak. Tapi untuk hari ini mereka lebih milih untuk objektif dan perangnya di akhir-akhir. Makanya banyak banget tadi netizen, oknum yang bilang main ngendok. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa bulenya defense. Defense ya. Padahal kan strategi ya, balik lagi ya. Mau kita bermain late game, fast rotation juga atau kita pengen ngehold di area zonanya juga, itu balik lagi ke strategi awal. Karena kalau kita punya zona, kita punya compound, ngapain kita keluar dari area nyaman kita gak sih? Betul, kita harus balik lagi gitu. Ngomongin gamenya ini Battle Royale, game survival gitu loh. Yang dilihat adalah yang berhasil bertahan sampai akhir. Dengan poin-poin placement dan juga jumlah elim yang mereka kumpulin. Perang pun gak bisa sembarangan perang juga ya kan. Kita nggak tahu setup seperti apa, kita nggak tahu mereka tinggal berapa orang. Dan kita melihat kali ini pergerakan di tim Box Gaming juga udah mulai touchdown mengambil ke bagian area sekitaran La Cobreria kali ini. Dan sejauh ini berarti La Cobre harusnya ada tim PJV, tapi kayaknya PJV udah bergerak juga, nggak terpantau juga dari areanya saat ini. Dan Voin menguasai area HDP saat ini. Betul. Voin ada di arah HDP, belum ada yang menghampiri Voin sampai sejauh ini. Dan masih menunggu juga update dari circle yang kedua dan circle-circle yang berikutnya. Tapi menyambut masalah ngendok dan defense ya. Ini mungkin stigma orang dan pemikiran yang berbeda-beda. Ini yang bilang main-main ngendok itu mungkin orang-orang yang cara berpikirnya berbeda gitu. Mungkin dia adalah kaum-kaumnya coki. Saya kalau main PUBG Mobile tidak ngendok di dalam circle, itu lemah.
lemah. Saya ngendoknya di Blue Zone. Kemarin tuh. Aduh. Alright, kayaknya sudah mendengar bunyi tembakan lagi, Win. Jadi back to the beat. Back to the game. Circle yang kedua yang sudah mulai muncul. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang masih berusaha masuk ke dalam circle. Betul, dan juga nih 5-5-nya dari arah mata angin yang berbeda juga. Tapi tepat di belakang Boom lagi-lagi diintilin sama Gixlet. Kita nggak tahu, mungkin ada pertemuan, mungkin pun tidak. Tapi sejauh ini belum ada LD Benefit lagi, berarti belum ada tim yang bentrok. Dan pergerakan dari tim Bacon pun dibangun untuk bisa menyusul lagi posisi di seorang Shirty dari tim Bacon. Yep. Bermain alon-alon aja, yang penting kelakon dan inilah yang kemarin gue bahas di podcast. Indo tuh selalu ketemunya sama tim Indo di early to mid game. Itu yang ngebuat kenapa akhirnya tim-tim Indonesia tuh rontoknya dan hasil di overall leaderboardnya itu di papan tengah ke bawah. Karena ketemunya di early to mid game. Berbeda halnya kalau mereka ketemunya di mid to late game. Itu dia, betul. Dan sejauh ini kita berharap jangan sampai adanya baku hantam, jangan sampai adanya baku tembak. Karena memang masih adem ayem banget, eliminasinya belum jalan sama sekali. Dan yang jalan itu pergerakan dari tim PBE, disusul oleh seorang Monboy menggunakan kendaraannya untuk bergerak juga lebih masuk lagi ke dalam area blue zone ataupun play zone. Dan di bagian area luar lainnya Judo Alliance, mereka udah mulai setup juga mengambil di bagian area pergudangan kali ini. Dan akan coba nge-hold semaksimal mungkin untuk pergerakannya tim Judo kali ini. Iya, ini masih di dekat-dekat HDP lah ya, masih belum terlalu jauh dari tempat Void berada. Dan nginget circle yang kayak tadi udah pasti bakal ngebuat semua tim punya area defense di area compound yang udah mereka. Mungkin buat tim-tim yang lagi rotasi lah, yang si komponnya udah ditinggalin sama playzone, baru akhirnya mereka bergerak lagi kayak Boom yang masih mencari rumah baru untuk mereka singgah. Kira-kira bakal ke arah mana, ada Gixlet di sekitar mereka juga dan Lynx. What happened? Lynx tumbang karena ulahnya sendiri. Semoga nggak jadi santapan buat tim lawan. Untungnya di area yang aman, untungnya nggak ada siapa-siapa dan bisa disukses di revive oleh seorang Lynx. Dipegang oleh seorang Red Face dan akhirnya PJV kembali utuh lagi, komplit lagi dengan 4 player mereka dan balik lagi ke Judo Alliance. Judo Alliance menambah 2 punggawa mereka, ada Flex sama Kenny. Sejauh ini mereka 2 line up yang juga memang sering banget dimainin. Dan yang kalau kemarin kita melihat itu ada yang namanya Lupi sempat di player, tapi kali ini digeser posisinya menjadi coach buat tim Judo Alliance. Yes, jadi ada beberapa perubahan-perubahan lah. Ada kan kayak di Indo juga kan. Kalau kita ngomongin di Indo itu coachnya Morp yang waktu itu akhirnya jadi player gitu kan. Jadi ngasih warna baru juga buat Morpnya dan mungkin bisa memberikan instruksi yang lebih jelas ketika dia ikutan bermain. Betul, tapi ada yang jelas-jelas terlihat juga DBD satu player knockdown, belum di secure point eliminasi. Mungkin masih bisa digapai, masih bisa di-revive, tapi kita belum melihat, belum berpindah juga kameranya karena masih fokus ke pergerakan dari tim Semran. Akhirnya berpindah juga, tapi berpindahnya itu ke tim PBE, bukannya ke tim DBD. Kita masih belum bisa memantau, dan sejauh ini PBE masih cukup aman, hanya tinggal bergerak seiringan dengan Blue Zone saat ini. Yes, karena Blue Zone-nya juga akan menutup dalam beberapa detik lagi. Ini circle yang baru muncul. Utara mungkin bakal ramai di mana ada RRQ, ada PJV juga, ada Bacon Time dan ada Sam9. Boom memilih tempat yang lebih aman untuk mereka masuk. Mereka bakal masuk dari bagian timur. Mereka juga nge-split dua-dua loh. Dari Yami dan juga Bobo terpantau mereka menjaga jarak untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman juga pastinya. Tapi di depan dari seorang Boboho, Mika, Gixlet bisa menjadi ancaman juga untuk tim Boom pastinya, dan ada perpindahan juga untuk kamera kita dari tim Sam9, tapi dari tim Void lapar mendapatkan seorang Keluk dari tim Judo Alliance. Yap, ada beberapa pemantauan tadi dari Void yang berhasil mendapatkan sebuah knockdown namun masih belum menjadi poin untuk tim Void sementara ini. 15 tim masih ada karena baru tim Secret yang dipulangkan karena mereka tadi agak terseok-seok ketika bertemu dengan tim Rodrigo dan satu anggota mereka terculik oleh Boom Esports dan ternyata TS hilangnya sama 2 tim Indonesia. Iya ya, 1 didapetin sama Boom, 3 lainnya didapetin sama tim Alter Ego yang sekarang juga terspot posisinya oleh tim Judo Alliance. Dan dari area jarak kejauhan, kayaknya Void dan juga Judo hanya ada tembakan-tembakan warning shot aja dengan jarak cukup jauh. Begitu pula halnya dengan tim Alter Ego, berarti Judo fokusnya ke 2 tim. Wah. Dua-duanya Indonesia dan sekarang nampaknya ada tim Gixlet, Mikanya mundur, tarik mundur, putar balik langsung ke arah tim Boom, Yami. Menembaki dengan peluru tapi ada counter juga, hati-hati Yami jangan sampai terpikus juga dan akhirnya itu udah bener-bener low juga, tinggal 1/4 HP tersisa untuk seorang Yami. Tadi kayaknya Yami ngasih damage gak terlalu gede deh, tiba-tiba dibalasnya gede banget, darahnya merah kayak gitu. Untungnya masih selamat tapi sangat disayangkan tadi gagal untuk mendapatkan pick off ke arah Mika. Berhasil menyelamatkan diri Mikanya tadi dan Boom
gagal menambah pundi-pundi early mereka. Betul, dan Box juga nampaknya sedang fight dengan tim Hale kali ini, Vietnam versus Thailand. Dan kita melihat juga pergerakan dari tim PJV masih aman dan akhirnya melihat juga fight yang terjadi. Box fight dengan jarak jauh akhirnya terlihat dari tim Hale. Ternyata belum ada fight dengan jarak dekat, belum ada close combat. Belum. 4v4 juga belum ada, cuman gertakan-gertakan doang, knockdown revive, Betul. knockdown revive doang. Cuma early game doang tadi antara Secret, satu pemain Secret ke arah Boom sama 3 pemain Secret sama Alter Ego. Habis itu nggak ada fight yang intens lagi, Win. Iya, ini udah bener-bener kayak damai banget. Cuman knockdown revive, Ini yang knockdown dapat nge-cash besok sampai hari Minggu bakal ngeliat kayak gini terus ya menurut gua. Good luck ya. Termasuk gua. Karena gua dapet di hari Minggu bareng sama Dona. Dan gue yakin akan merasakan hal yang lebih boring lagi karena gak ada fight sampai di mid game. Sampai mungkin di circle 6 baru mungkin ada yang intens. Tapi di sini mungkin circle 5 baru mulai perang. Iya sih, mereka udah lebih hatam lagi lah untuk spot-spot yang mereka bisa lewatin. Spot-spot yang mungkin tidak aman dari tim-tim lawan mereka. Dan lihat pemetaan dari masing-masing tim. Sama rata kak, semuanya merata, semuanya melebar. Kecuali mungkin itu dari tim Boom. No, lagi-lagi star playernya terpick off harusnya sama tim Geekslate karena memang jaraknya deket banget sama seorang Mika tadi. Tapi harusnya masih bisa diselamatin sih. Boom masih cukup aman lah posisi mereka. Bahkan mereka bisa ngambil tempat yang tadi udah ditinggalin sama Geekslate. Iya betul, tapi satu yang ter-take down itu nggak bisa di-revive karena yang menjadi pembuka jalan diserbu sama 4 player tim Geekslate. 3-nya tertinggal di belakang, jadi nggak banyak backup yang datang dari tim Boom juga. Di bagian sisi lainnya juga dari tim Sam9 melihat juga pergerakan tim RRQ. Tapping-tapping menggunakan mininyet dari seorang Long. Untungnya belum kita on point, masih terhalang dengan beberapa komponen yang dimiliki oleh tim RRQ. Tapi kenapa feeling gue bakal, atau kita bakal ngelihat Boom ketemu AE ya. AE tadi dari arah selatan ke Ya. arah timur. Boom dari arah utara ke arah timur. Entry-nya mungkin ke arah gudang yang tadi ditinggalin sama Geekslate. Bisa ada titik temunya berarti ya untuk Boom dan juga Alter Ego. Tapi kayaknya yang bertemu duluan, no, lagi-lagi PJV, RRQ, tim Indonesia kembali bertemu kembali. Akankah mereka engage fight? Tapi dari pergerakannya dari PJV tanpa ragu langsung nabrak masuk ke dalam komponen tim Boom. Tapi kayaknya Boom udah lebih dahulu mundur. RRQ-nya juga udah mulai mundur menghindari peluru tajam dari tim PJV. Ya, PJV ngejar ke RRQ tadi ternyata. Dan untungnya RRQ berhasil cabut terlebih dahulu menghindari fight yang merugikan untuk tim Indonesia. Tapi Voin di bagian lain satu anggota mereka tumbang kali ini ada Alva yang ditumbangkan entah dari arah mana dan harusnya masih bisa diselamatkan sih. Ya betul, masih bisa mendapatkan tempat amannya untuk saat ini. Tapi ada tim Voin di take down oleh seorang Paragino. SLD menyambut dengan hangat kedatangan dari player tim Voin. Tapi Kenan tertinggi support HP-nya masih bertahan juga di bagian area sisi lainnya. Jimmy Opi pun di tracking firing-nya oleh seorang Proxy. Tapi tiba-tiba mungkin terkejut langsung jatuh dari vehicle-nya. Adanya falling damage yang membuat Jimmy Opi menjadi sebuah kerugian untuk tim DBD. Iya, itu jatuh tiba-tiba. Bahkan dari PJV juga tumbang satu. Lynx bahkan dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan Sam9. Ada 3-way showdown antara RRQ, PJV, dan juga Sam9. Wow, ini bukanlah situasi yang baik dari tim RRQ maupun dari tim PJV. Tapi lemparan granat yang cukup melambung jauh tinggi datang dari seorang Zuxi. Coba mendapatkan satu area ke tim RRQ dan akhirnya Mortia tumbang dengan granat Zuxi. On point menumbangkan satu penggawa dari tim RRQ, Ryu. Waduh, Geekslate juga join lagi lah. Geekslate-nya dari arah higher ground-nya kali ini. Akan memasak sebuah granat kah? Tapi dari PJV dan juga RRQ kayaknya mereka bakal tetap komit. Walaupun smoke sudah mulai di pop up tapi Mort masih belum disentuh untuk diselamatkan. Ada Boom juga di belakang dari RRQ. Dan kita berpindah menuju Hell dan juga DBD, Windy. Ya, betul ada close combat station nampaknya dari tim Hell dan juga DBD. Bahkan seorang Eko-nya tumbang di bagian luarnya. Masih ada counter juga, bahkan kita melihat dari tim DBD pun rata. Hell memenangkan void-nya atas keunggulan di tim DBD tapi get slow. Coba di revive tapi hati-hati. Belum puas sampai hanya di situ karena Box Gaming juga bisa menghantui pergerakan dari tim Hell saat ini. Ya, dan pindah kembali menuju ke arah tim Box Gaming. Ada Hell yang masih di sana dan juga ada SLD yang join the fight menuju ke bagian rumah panjang. Smoke di pop up terlebih dahulu para Jin. Ada di bagian luar, smoke 2 langsung di pop up begitu saja. Ada Kapun di bagian balkonnya. Masih belum ada fight yang intens tapi granatnya sayang. Masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Box Gaming. Dipantau kembali, granat dilemparkan kembali tapi sepertinya tidak akan bisa mendapatkan knockdown karena Box sudah berpindah ke arah ujung yang lain dari rumah panjang ini. Wow, ini Box sama Hell aja belum kelar fight-nya, datang lagi SLD. 4 player langsung terabas masuk dan ini menjadi posisi yang tidak enak tersandwich sudah dari tim Box Gaming nampaknya dan bahkan di screening oleh tim SLD. Di miss satu buah area spawn tidak terlihat. Masih menang TP juga. 2 lawan 4 ini bukan situasi baik tapi nampaknya Voin pun terkena beberapa damage dan akhirnya RRQ
namun dieliminasi PJV di hashtag yang ke-14. Iya, itu udah nggak akan bisa dihindarin lagi sih harusnya, karena memang fight-nya udah terlalu dempet, udah terlalu mepet, nggak bisa mereka hindarin lagi, harus dipaksa fight dan RRQ lah yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi di bagian rumah panjang ini masih berlanjut, ada granat yang bakal dimasak, dilemparkan ke arah depan sana di arah rumah panjang kali ini antara SLD dan juga Box Gaming. Dua pemain dari Box berusaha untuk menahan 4 pemain dari tim SLD. Betul, AE Point pun juga nampaknya sedang fight kali ini dan masih kita fokus juga untuk situasinya di tim SLD melawan dengan tim Box. Kali ini lemparan Dave tentang Krongzin on point mendapatkan satu buah knockdown ke tim Box Gaming dan akhirnya the last man standing Box Gaming pun dicari di mana letak dari player tersebut. Akhirnya ada free fire dari seorang Krongzin. Predict shotnya belum kita on point tapi 4 lawan 1 Box Gaming dicari semua kemana, nggak bisa kemana-mana karena di screening habis-habisan lihat pergerakan dari tim SLD. Mereka bentuk sebagai unit, akhirnya dicari juga the last man standing di bagian area tangganya. Dilihat dengan mode FFP Gaming mode-nya menggunakan F12 kan tembak 1, 2, 3, 4 peluru. Belum ada begitu on point, akhirnya menggunakan FFP Gaming mode-nya Box Gaming Sonovan rata dipulangkan. SLD memenangkan fight-nya atas Box Gaming. Itu di tangga nembak gak dapet satupun loh. Terlalu chaos, terlalu padat smoke yang di pop up di bagian ujung dari rumah tadi yang ngebuat akhirnya Box tidak bisa mendapatkan satupun knockdown karena pemain-pemain dari SLD. Terbutakan semua visionnya dan tadi beberapa break shotnya memang dari S12-nya nggak ada yang on point. Tapi akhirnya bisa menyelesaikan PR yang mereka buat dari tim SLD. Dan kita melihat juga fight dari area kejauhan Bacon bertemu dengan tim Geekslate. Mikanya pun tumbang, bahkan Aumstyle pun tumbang. Dan kali ini Geekslate, kita melihat BKP sangat jauh untuk seorang Damegood ataupun dari dua player lainnya memberikan backup tapi lemparan granat. 2, 3, ini harusnya on point dan ternyata buy one get one miss datang dari seorang Snipe. Baru ke revive tertakedown lagi, bahkan sudah dipulangkan karena lobby. Sebuah permainan granat yang bagus dari Geekslate. Masih ada backup dari dua pemain Bacon yang lainnya namun masih belum bisa mendapatkan trade token terlalu banyak. Snipes masih mengintip, masih bisa menembak karena posisi dari Bacon Time sudah diketahui keseluruhannya oleh pemain-pemain dari Geekslate. Wow, setelah tadi dari tim PJV bertemu dengan tim RRQ, kali ini bertemu juga dengan tim Boom dan SLD. Puas rata tiba-tiba dipulangkan SLD yang tadinya unggul di hashtag yang ke-12. Alter Ego pun dominasi di game yang ke-6 pada malam hari ini. Hati-hati, Geekslate dan juga Bacon masih sama-sama mencari momentumnya juga. Ada lemparan utility berupa granat, berupa molly juga, bahkan berupa smoke juga untuk memblocking vision satu sama lain. Betul. Masih bermain granat ternyata dari Geekslate-nya, lempar jauh lagi ke arah ujung sana tapi sepertinya Bacon Time masih bisa bertahan dan backline mereka ternyata bobol. Ada yang datang tiba-tiba, ada yang mengganggu perang mereka. Geekslate benar-benar dibuat hilang fokus dari Bacon Time. Ya betul, PBE-nya pun tumbang dan kali ini dari tim Alter Ego, dari tim Boom semuanya perang di area yang berlawanan. Bahkan dari tim Westland mendapatkan juga posisi seorang Olio dengan jarak yang cukup jauh. Lihat bakaran utility pun membabat habis dan bahkan Boom puas di hashtag 10 nice try buat tim Boom di hari ini. Dan fight juga masih berlanjut, Baconnya pun tumbang. Udah mulai banyak banget tim-tim yang tumbang, tiba-tiba tersisa 8 tim dengan total 27 player. Betul Windy, betul. Bacon Time gak bisa bertahan ternyata, akhirnya mereka habis digempur oleh Geekslate dari tadi. Dan Sam9 tidak terlalu ngotot ternyata untuk mendapatkan pemain-pemain dari Geekslate, namun masih mencoba menembak dari bagian belakang deep. Ada beberapa percobaan tembakan yang masih belum terlalu maksimal dan face clean. Lagi-lagi face clean masih bertahan sampai detik ini, sampai peringkat ke-8, sampai 8 besar sementara ini. Wow, bener-bener stand strong banget buat tim Fast Clan dari match ke match, dari game ke gamenya juga. Dan kali ini lihat hanya ada celah sempit untuk Hell bisa mengcover dirinya kali ini. Tapi kayaknya tidak didukung lagi untuk zona selanjutnya, mau gak mau dipaksa keluar. Apalagi terlihat terbuka obstacle-nya dari seorang Olio. Bisa mendapatkan satu buah pick off yang benar-benar clean banget ke tim Hell. Tinggal satu lagi tersisa di belakang. Di area-area Jerami coba untuk bisa di-revive tapi kayaknya utility udah nggak ada. Dan juga vehicle-nya udah nggak ada. Ini PR buat Hell, gimana cara keluar dari cengkeramannya tim Yudu. Ya ketahan dua tim lagi, Yudu sama Face Clan yang menahan pergerakan dari pemain-pemain tersebut. Akan sangat sulit tentunya untuk bergerak. Dan kalau kita lihat perwakilan dari Indonesia masih ada 3. Masih ada PJV, masih ada Voin, masih ada Alter Ego. Nice try tentunya tapi untuk Boom dan juga RRQ di game terakhir ini. Yes, betul, masih ada perwakilan, tenang aja. Masih ada Voin, ada AE juga. Dan dari tim Alter Ego sudah mulai bangkit, sudah mulai mendominasi dengan 8 poin eliminasi. Let's go Alter Ego. Dan di bagian sisi lainnya, Yudunya pun tumbang. Dan bahkan dieliminasi juga Hell di hashtag yang ke-7 dengan membawa pulang 2 poin eliminasi. Iya, sudah mulai bertambah pundi-pundi eliminationnya walaupun sudah diratakan juga. 6 tim tersisa tapi Geekslate
menjadi santapan lezat dari seorang Rosemary. Tapi Rosemary lupa reload, lupa ganti weapon karena pelurunya sudah habis tadi. Tapi untungnya Fnatic datang di waktu yang tepat. Kickslate pun rata, dipulangkan ke arah lobby. Top 5 tersisa masih ada Void dan Alter Ego. Top 5, Void dan Alter Ego perwakilan yang berbeda lagi dibandingkan game yang sebelumnya masuk ke dalam top 5 kali ini. Tapi hati-hati dari seorang Long, nakal banget menggunakan baginya coba ngeflank di bagian backline dari tim Alter Ego. Tapi untungnya Fnatic, dia siap sedia, dia tahu betul, dia meningkatkan awareness juga. Tapi di bagian sisi lainnya, Westland dari seorang Onsen juga mendapatkan satu penggawa knockdown ke tim lawannya saat ini. Iya, sudah nggak bisa dihindar-hindarin lagi, terlalu banyak area open field. Bahkan Face Clan gitu, mereka hanya memiliki beberapa jerami yang bisa mereka tempatin gitu. Dengan setup yang agak mepet-mepet, karena memang udah nggak banyak ruang yang bisa mereka dapatkan. Ya sebetulnya nampaknya ada seorang Fnatic bisa memecah belah jangkar dari tim Sam9. Backline-nya terjaga, di-secure spotnya oleh seorang Fnatic. Dan kayaknya akan di-secure poin eliminasi menjadi poin yang ke-11 untuk tim Alter Ego. Gila men, Alter Ego menggila cuy. Mereka benar-benar gahar banget, mereka benar-benar menunjukkan potensi mereka untuk di game kali ini. Mereka sangat-sangat mengejar poin di game yang terakhir. Dan Face Clan dipulangkan kembali satu pemain mereka, tinggal 2 yang tersisa dari Face Clan kali ini. Yes, betul. Pengiksaan massal pun terjadi dan bahkan di bagian belakang Void udah mulai semakin tersendat lagi untuk posisinya. Kenan pun jatuh bangun, dibuat tak berdaya Void karena memang obstacle-nya sulit. Mereka udah banyak utility, vehicle-nya pun udah mulai berhancuran dan bahkan sekarang tapping dari seorang Dev itu ada beberapa yang masuk hit mark-nya ke tim Void. Ya, ini Void salut sih gua. Mereka masuk zonanya susah banget loh, tapi tiba-tiba mereka bertahan sampai di top 5. Ini menunjukkan bahwa potensi mereka benar-benar bagus, tapi Kenan finally tertangkap oleh seorang Luyu. Tapping fire yang komit membuat akhirnya tumbang kembali satu anggota dari Void. Wow, ini Void kayak istilahnya Alter Ego pas di Wrangle waktu itu ya kan, di balik satu truk. Mereka jatuh bangun, betul. mereka nggak bisa keluar. Betul. Udah ke lockdown banget, udah nggak ada vehicle, nggak ada smoke juga. Dan ini menjadi hal yang sulit sih untuk tim Void. Tapi kita berharap placement terbaik bisa didapatkan oleh tim Void. Dan sejauh ini Sam9 masih bisa bergerak begitu bebas. Mereka melebarkan sayapnya untuk bisa masuk ke dalam area play zone-nya. Ya sebenarnya punya PR tuh dari tadi Sam9. Mereka belum masuk ke dalam zona, cuman mereka masih ngotot gitu untuk nembakin tim-tim yang ada di dalam zona, ngasih gertakan-gertakan. Betul, dan sekarang dia coba menggertak ke tim Alter Ego. Jangan sampai ke-tank karena Alter Ego masih ke-distract juga dengan pergerakan Judo Alliance. Di-backin juga firing-nya dari tim Rosemary. Dan akhirnya Judo Tason masuk. Dan kita melihat juga pergerakan dari tim Judo coba di-cut off oleh tim Alter Ego di bagian sisi lainnya. Diganggu pun oleh seorang Bintores dari tim Face Clan. Betul, Face Clan ternyata diem-diem malah nyuri-nyuri pandang, nyuri-nyuri kesempatan untuk memberikan damage ke arah lawan. Dan Void, Vince tumbang kembali. Void kehilangan satu persatu anggota mereka dan kali ini Alter Ego juga berhasil mendapatkan pemain dari Judo Alliance. Dan Okta bahkan berhasil memulangkan Kenny juga menuju ke arah lobby. Yudo kehilangan 2 anggota mereka saat ini. Tinggal 2 player aktif dari Yudo dan ini dia Sam9 yang masih genit ke arah tim manapun. Ke AE, terus ke Face Clan, Yudo digenitin semua sama Sam9. Semuanya dilirik, semuanya pakai Lapar, diperangi, touchdown, tapi please. lapar. Aduh. Udah nggak punya obstacle. Dan akhirnya terbuka angle-nya oleh tim Alter Ego. Rosemary kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Alter Ego. Dan top 4 tim Alter Ego. Dan kali ini akan coba berduel dengan 3 player tim Sam9. Ada lemparan agility dari si bawahnya di seorang Adim. Tapi hati-hati lemparan dance yang untungnya belum bukan poin. Alter Ego masih bisa jaya untuk saat ini. Betul sekali, 4 pemain dari Alter Ego benar-benar tangguh untuk menahan pergerakan dari tim Sam9. 1 sudah berhasil mereka amankan, tinggal 2 lagi dan 1-nya low HP. Akan dikejar ke dalam sana, Okta sudah mulai bergerak, juga orang bergerak dengan waktu yang sama, dengan beriringan. 1-nya lagi mau healing, berhasil healing tapi bakal ada push yang komit dari Alter Ego dan Sam9. Diratakan oleh Alter Ego dan lu lihat Rosemary. 10 elimination untuk Rosemary. Rosemary dengan 3 batang kayu kalau kata Junior. Dengan total 17 poin eliminasi untuk tim Alter Ego di game yang terakhir. Menggila banget di Miramar. Dan kali ini Judo Alliance, kamu udah terlockdown, kamu udah terlihat di tim Alter Ego. Mau kemana kamu gak bisa kemana-mana ke tim Alter Ego. Melihat ke semua penjuru kali ini. Iya, ini AE bener-bener gila banget sih. Dan Rosemary back on track di performnya dia. Mereka main kompak banget kali ini. Walaupun memang rata-rata jumlah elimnya diamankan oleh pemain Alter Ego seorang diri yaitu serang Rosemary. Tapi ada kontribusi yang dilakukan oleh pemain-pemain AE yang lainnya pasti. Pasti nggak mungkin mereka tidak berkontribusi. Entah dari utility, entah dari informasi. Pasti semuanya memberikan kontribusi. Yes, betul. Dan juga ini dia kontribusi dari seorang Okta. Coba mengincar bagian kaki ataupun bagian punggung dari seorang Mela.
Tapi masih ada beberapa jerami lagi yang menahan obstacle-nya untuk saat ini. Tapi di bagian sisi lainnya, POV Potato pun sama mengincar ke bagian area tim Vast Clan. Dilihat, dilirik, dijaga, di-lock terus-terusan posisinya oleh tim Alter Ego. Yap, nggak bisa dihindarin lagi kayaknya kalau udah kayak gini. AE udah unggul banget dari segi jumlahnya gitu. Dan tinggal momentum yang bisa mereka maksimalkan. Split sudah mereka lakukan, control zona sudah mereka lakukan. Tinggal momentum dan timingnya aja. Itu dia, menunggu waktu, hati-hati Rosemary jangan sampai terpick off karena terpantau udah mulai berkurang juga setengah HP-nya kali ini. Ledakin sih mobilnya. Ya, gemes gak Sumpah. sih? Akhirnya dapat Okta menumbangkan satu lagi knockdown-nya ke tim Judo Alliance tinggal di last man standing dan akhirnya lihat di di sebelah kanan. Bintores terus bahkan udah mulai termakan dengan Blue Zone juga. Bintores gak bisa bermain akhirnya rata pun. Vance dipulangkan dan tinggal lagi top 2 untuk Judo Alliance. Tim Alter Ego, Chicken untuk tim Alter Ego seharusnya sebentar lagi Kak Papa. Chicken. Ayo let's go. Masih ada 3 pemain lagi. Rosemary gak di revive. Itu pasti biar jangan di revive. Ntar killnya diambil sama Rosemary. Gak usah di revive. Gak ada yang terima Rosemary. Diterabas langsung bos. Dan winner Chicken Dinner. Untuk Alter Ego. Woo! Alter Ego! Go! Tapi sumpah Rosemary